Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kawaruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang nasihat Ibnu Athaillah Sakandari, ulama dan sufi besar, dengan karyanya yang luar biasa kitab Al-Hikam. Selamat menyaksikan. Masihkah Anda menuntut Allah? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, sepanjang Anda menuntut balasan atas amal Anda, maka Anda pun dituntut agar benar dalam amaliyah itu sendiri. Maka cukuplah bagi orang yang masih ragu atas balasan Allah, bahwa ia dapatkan keselamatan dari siksa. Apabila Allah hendak menampakkan anugerah keutamaannya padamu, maka Allah menciptakan amal bagimu dan mengaitkan amal itu kepadamu. Yakni, Allah menciptakan kemampuan untukmu untuk beramal, dan beribadah, dan memberikan pertolongan, agar dirimu menuju kepadanya, bahkan mengembalikan amaliyah itu kepadamu. Allah menciptakan taat, dan mengaitkan taat itu kepada kita, memberi pahala kepada kita, padahal sesungguhnya itu tidak layak bagi kita. Anugerah luar biasa, bagaimana sampai Allah memberikan anugerah itu, seakan-akan itu amal baik, dan taat kita, padahal itu semua ciptaan Allah Ta'ala pada kita, bukan ciptaan kita, bukan kreasi dan ikhtiar kita. Disinilah Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, tak habis-habisnya engkau mencaci dirimu, manakala semua itu dikembalikan padamu. Dan tidak habis-habisnya pujianmu manakala Allah itu menampakkan kemurahannya kepadamu. Sebab, diri kita, ditinjau dari eksistensi kita yang asli, tak lebih dari wujud kekurangan, wujud keraguan-raguan, wujud kehinaan, dan wujud kefakiran. Sedangkan jika dipandang dari segi anugerahnya keadaan kita, maka segalanya adalah wujud kebajikan dan keutamaan. Begitu pula kelak di akhirat, manakala yang muncul adalah diri kita, maka kita berada dalam timbangan keadilannya, lalu menjadi wajar kalau keadilannya yang tampak, justru kita semua masuk neraka, apapun amal dan ibadah yang kita lakukan. Karena dosa itu, sebesar apapun sesungguhnya bukan menjadi penyebab seseorang masuk neraka. Manusia masuk neraka karena keadilannya. Dan jika keadilannya yang tampil, maka seluruh kebaikan kita tak berarti, karena sesungguhnya bila ditimbang dengan keadilannya, amal perbuatan kita ternyata bukan dari diri kita, bukan produksi dan ciptaan kita, namun ciptaan Allah, kehendaknya, dan kuasanya. Sebaliknya bila yang dimunculkan adalah anugerah dan rahmatnya, maka seluruh amal kita yang tampak adalah anugerah ilahi semua, dan di sanalah tiket ke surga, karena anugerah dan rahmatnya pastilah menyertai perjalanan kita menuju Allah. Segala apapun yang disadari karena bersamanya, anugerah dan rahmatnya akan menjadi mudah. Dan sebaliknya apapun mudahnya, kalau kita hanya bersama diri kita, mengandalkan diri, dan amal perbuatan kita, pastilah gagal, dan mengamali kesulitan luar biasa. Dosa-dosamu jangan memutus istiqomahmu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Manakala Anda terjerumus dalam dosa, janganlah kenyataan itu membuatmu putus asa dalam meraih rahmatnya. Istiqomahmu dengan Tuhanmu. Kadang-kadang, siapa tahu, itulah akhir dosa yang ditakdirkan oleh Allah padamu. Jadikan keterjerumusan itu sebagai pintu taubat dan inabah demi berharap kepada Allah Ta'ala, sekaligus sebagai pintu khauf, rasa takut kepadanya. Sebab putus asa terhadap rahmat Allah, itu bentuk tipu daya yang gelap, bahkan setan harus berputus asa karena tidak mampu memperdayai Anda di balik tindakan dosa itu. Imam Al-Ghazali menegaskan, sebagaimana dosa merebut Anda, dan kembali kepada dosa sebagai aktivitas Anda, maka jadikanlah taubat dan kembali kepadanya sebagai aktivitas. Karena orang yang beristighfar, tidak akan mengulang-ulang dosanya, walau ia mengulang 70 kali setiap harinya. Kita bisa mengambil pelajaran dari Firaun, yang dosanya benar-benar memuncak, dan paling besar, toh Allah Ta'ala masih memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, katakan padanya dengan kata-kata yang lembut, siapa tahu ia bisa tersadarkan, atau ia memiliki rasa gentar dan takut kepada Allah. Surat Taha 44.
Betapa banyak orang yang kembali bertobat dan menjadi istiqomah gara-gara perbuatan dosanya, dan sebaliknya betapa banyak orang yang akhirnya malah maksiat gara-gara ibadahnya, di mana ia bangga dengan prestasi amal ibadah, lalu takjub pada diri sendiri, kemudian ria dan takabur. Optimisme pada rahmat dan anugerah Allah Ta'ala harus menjadi titik utama ke depan. Karena bila manusia bertaubat dengan taubatan nasuha, malah seluruh dosanya diampuni. Tetapi jangan sampai manusia meremehkan perbuatan dosa dengan beralibi, Allah Maha Ampun, atau ampunan Allah lebih besar dibanding dosanya, atau apa artinya dosaku kalau dibanding rahmat Allah, dan seterusnya. Yang menggiring seseorang terbelit dosa terus-menerus. Pandangan Ibnu Athaillah untuk mengingatkan kita agar kita tidak putus asa pada rahmatnya, bahkan dalam kondisi terpuruk oleh dosa sekalipun. Allah justru menghampiri kepada para pendosa agar kembali kepadanya, karena di balik kembali itu ada cinta yang begitu agung darinya. Cinta itu sangat luhur dan besar nilainya dibanding apapun. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Begitu ditegaskan dalam Al-Quran. Bahkan di awal kitab Al-Hikam ini disebutkan, tanda-tanda manusia bergantung dan mengandalkan amalnya adalah kehilangan harapan terhadap rahmat Allah ketika berbuat dosa. Rasa kehilangan akan harapan ampunan dan rahmat adalah bentuk pesimisme yang berbahaya, karena pada saat yang sama, seseorang tidak menggantungkan diri pada Sang Pencipta amal, malah menggantungkan pada amal itu sendiri yang diklaim sebagai perbuatannya. Padahal amal baik tidak menjamin seseorang masuk surga, dan amal buruk tidak otomatis seseorang pasti masuk neraka. Masuk neraka itu semata karena keadilan Allah, dan masuk surga karena rahmat dan ridhonya. Bila Anda meraih rahmat dan ridhonya, maka taat dan kepatuhan Anda sebagai tanda memang Anda ditakdirkan masuk surga. Sedangkan bagi mereka yang mendapat keadilan Allah, nauzubillahi min zalik, seseorang ditandai dengan berbuat maksiat dan menuruti nafsunya belaka di dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.